Assalamualaikum teman-teman, pada saat ini saya ingin berbagi mengenai perundungan yang sedang hit saat ini. Perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan, daring, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di satuan lingkungan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik permanen dan/atau kematian. Indikator perundungan. Yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok lain. Kedua terjadi terus-menerus dan berpotensi untuk berulang. Ketiga ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Jenis-jenis perundungan. 1. Perundungan fisik yaitu pelaku secara berulang melakukan kekerasan fisik pada korban, misalnya dengan memukul, menendang, dan mencubit. 2. Perundungan verbal yaitu mengejek, menghina melalui perkataan, sehingga merasa terancam dan sakit hati yang akan menimbulkan hilangnya kepercayaan diri. 3. Perundungan sosial atau relasional yaitu menyebarkan kabar bohong, rumor atau gosip biasanya cepat tersebar atau semakin dilebih-lebihkan. 4. Perundungan daring atau cyberbullying yaitu sering terjadi di media sosial, email, pesan singkat dan media daring lainnya sering terjadi pada akun anonim, fake, biasanya memberikan komentar negatif seperti netizen. Kenali peranmu pada perundungan. Pertama, sebagai pelaku. Seseorang yang melakukan perundungan. Biasanya seseorang akan merasa diri lebih unggul, sulit berempati, agresif dan menyalahkan korban atas perundungan yang dilakukan secara terus-menerus. Kedua, sebagai korban. Biasanya, murid yang dianggap lebih lemah seperti murid dengan fisik yang lebih kecil, penampilan fisik yang berbeda, ekonomi rendah, situasi kekerasan di rumah, perasaan rendah diri, trauma masa kecil. Ketiga, penonton atau bystander. Dengan hanya menyaksikan dan kita tidak berbuat apa-apa, bystander menjadi ada dua, bystander aktif, ikut senang jika ada perundungan dan bystander pasif, hanya menyaksikan perundungan. Alasan menjadi bystander mungkin takut menjadi target perundungan jika membela korban. Terpengaruh miskonsepsi bahwa perundungan merupakan hal biasa. Dampak perundungan. Yang pertama, dampak emosional dan mental akan mengakibatkan stres, depresi bahkan sampai bunuh diri. Kedua, dampak fisik akan mengakibatkan luka, memar, dan sakit serius. Ketiga, dampak sosial akan mengakibatkan menarik diri dan menutup diri, merasa dan cemas. Keempat, dampak akademis akan mengakibatkan prestasi menurun. Yang bisa dilakukan bystander jika mau menjadi ally atau sekutu melawan perundung yaitu: pertama, tidak meladeni perundung. Kedua, menghentikan perundung jika merasa aman. Ketiga, carilah bantuan dari sesama teman atau orang dewasa. Keempat, temani dan tanyakan kondisi korban. Dokumentasi kegiatan anti-bullying. Umpan balik yang dilakukan dan hasilnya bisa dilihat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi.